Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan kali ini saya juga akan berbagi satu tema yang menarik untuk dibicarakan. Kenapa menarik? Karena setiap kali diselenggarakan banyak peminat, banyak peserta yang pengen mengikutinya. Berdasarkan pengalaman saya dalam beberapa kali diminta menjadi narasumber baik talkshow maupun seminar ya pranikah, yang ini memang menjadi satu fakta betapa ada di antara kita, teman kita, saudara kita, keluarga kita yang belum mendapatkan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk mendapatkan pasangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah kegalauan-kegalauan, kegelisahan-kegelisahan, sehingga memunculkan pertanyaan kapan tiba waktunya, kapan saatnya tiba, sementara kawan yang lain sudah mendapatkan, dirinya belum mendapatkan giliran. Ya, begitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala terkait dengan jodoh, terkait dengan pernikahan. Maka ada pertanyaan, apakah jodoh itu memang di tangan Tuhan? Lalu bagaimana agar kita mendapatkannya? Ya, kalau ada satu pernyataan jodoh di tangan Tuhan, artinya ada ketentuan, ada garis tangan yang Allah memang takdirnya terhadap hambanya. Tetapi tidak salah juga ketika ada mengatakan bahwa jodoh itu harus dijemput, diikhtiarkan, karena tidak akan kita mendapatkan kalau ikhtiar tidak dilaksanakan. Meskipun begitu, ikhtiar maksimal kepada Allah kita tawakal. Apapun yang terjadi, bagaimanapun hasil akhir dari proyeksi tadi, karena tidak ada yang bisa mampu ya mengalahkan apa yang menjadi takdir Allah sebagai kekuasaannya. Nah, saudaraku, kita sering ditanya, siapa jodoh saya? Bagaimana nanti jodoh saya, Pak? Ya, saya kok belum ketemu jodoh juga ya. Kira-kira kapan ya? Sekarang sudah 2020, corona sudah mewabah, sementara tanda-tandanya belum nampak juga. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Ya, kita memakluminya betapa hal begini kan seringkali juga membuat seseorang menjadi gelisah, menjadi gulana. Ya, dan kita maklum. Tapi ya tentu saja kita juga akan senantiasa menguatkan betapa semua yang kita inginkan tidak selamanya disegerakan. Dia akan datang cepat atau lambat, tapi di saat yang tepat. Maka bicara jodoh, seringkali orang berkata jodoh itu cerminan diri. Bisa saja. Artinya siapa pasangan kita itu, ya nantinya yang menjadi pasangan kita, sedikit banyaknya, tebal tipisnya, pendek panjangnya, ada kemiripan dengan kita, ada kesamaan dengan kita. Kalaupun berbeda, bisa berkolaborasi, bisa berkombinasi, sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh karenanya, harus diniatkan dengan baik. Jika niatnya baik, prosesnya baik, ikhtiarnya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Ya, dan dia akan datang di saat yang tepat, cepat atau lambat. Believe it, ya yakin saja. Jadi kalaupun agak lambat, berarti itulah saat yang tepat. Kalau ada yang cepat, itu juga saat yang tepat. Kenapa? Karena Allah yang punya skenario terbaik buat hambanya. Meskipun kita punya rencana, kita punya proyeksi, kita punya kalkulasi, tapi Allah dengan segala takdirnya yang lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi ya tetap harus diikhtiarkan. Ada satu pernyataan yang sering saya sampaikan, ya. Kalau ada kita atau saudara, teman, ya, atau dirinya merasa, ya Allah, aku ini punya rasa dengan dia,
Ya Allah, kayaknya aku klik deh dengan dia. Kayaknya aku jatuh cinta deh dengan dia. Lalu saat ini mungkin saya belum siap untuk menikahinya. Ya. Atau ketika yang perempuan, kapan sih dia ngomong, aku siap kok dinikahi dia kalau dia mau ngomong ke orang tuaku. Makanya saya sampaikan, jika rasa itu benar, jika rasa itu benar, maka biarkan dia terjaga. Ya. Kenapa? Kalau kita menjaga sendiri, seringkali kita nggak kuat. Penjagaan kita seringkali goyah. Kita udah ngomong nih, kayaknya aku dengan dia aja deh ya Allah. Kayaknya aku cocok deh dengan dia Allah. Aku pengen ya Allah. Kayaknya dijaga. Ya harus dengan pacaran sekalipun kadang. Ya ternyata tidak sedikit menjaga, bukan menjaga untuk dirinya, menjaga jodoh orang lain. Ya, maka serahkan ke Allah. Dalam doa, dalam diam, ngomong ke Allah. Kalau memang dia ya Allah, untukku nantinya, tolong jaga ya Allah dia untukku. Kalau tiba nanti waktunya, jika tiba saatnya, jika memang takdirmu ya Allah, mudahkan semua. Jika rasa itu benar, maka biarkan dia terjaga. Jika tiba waktunya, semoga semua menjadi nyata. Ya begitu saja. Kalau memang nanti takdirnya dia menjadi pasangan kita, Allah yang mudahkan caranya, Allah yang tentukan caranya, Allah yang berikan semua kemudahan dalam prosesnya. Makanya orang juga sering bilang, kalau jodoh itu mudah aja jalannya, lempeng saja prosesnya, itu tanda, indikasi saja. Tapi kalau agak susah, ya belum lah banyak problemnya. Nah itu tanda juga, boleh jadi memang bukan jodoh kita. Tapi tidak mesti begitu, ya, karena ini hanya bagian dari tanda. Nah, sehingga kalau memang sudah jodoh kita, ya, kalau memang dia akan menjadi suami Anda, kalau dia nanti menjadi istri Anda, Allah akan pertemukan dengan caranya. Allah akan pertemukan Anda dengan dia dengan caranya, bahkan dengan cara yang paling sederhana sekalipun, ya. Dengan cara sederhana sekalipun, hatta dari jalan yang tidak pernah Anda duga, unpredictable. Ternyata, ya begitulah rahasia hidup seorang. Jadi Allah akan pertemukan dengan caranya, bahkan dengan cara yang paling sederhana, sampai dengan cara yang tak pernah diduga-duga. Yakinlah itu. Memang sudah takdir dan jodoh Anda, Allah japaikan itu semua. Believe it. Mungkin selama ini sering bertanya, Anda bertanya, ya Allah, siapa dia? Siapa gerangan dia? Ya kan? Seperti apa orangnya? Boleh jadi pertanyaan selalu melintas. Ya, muncul dalam pikiran, muncul dalam perasaan, hati ini terasa, ya Allah, kadang sesek dada nih, Allah, ngenes katanya, kok nggak sampai-sampai ya Allah, tiap minggu jadi ya tamu undangan, tapi entah minggu kapan yang buat undangan. Ya mungkin merasa begitu kan, ya aku nih diundang terus sih ya Allah, kapan sih ngundang? Ya, perasaan-perasaan itu muncul, bisa saja. Pernah nggak kepikiran? Pernah nggak Anda sadari? Terkadang sengaja memang Allah tak pertemukan orang yang engkau inginkan. Ketika engkau berdoa dengan si fulan, ya tidak serta-merta dikabulkan apa yang menjadikan permintaan. Kenapa? Biar engkau bisa merasakan indahnya penantian dan dahsyatnya sebuah doa. Ingat, ya, ketika sudah berdoa, meminta, ternyata belum dijawab atau belum langsung diberikan, boleh jadi Allah pengen melihat, mengajarkan kepada kita, kepada kamu, betapa indahnya menanti, indahnya sebuah penantian dan dahsyatnya sebuah doa. Itu cara berpikirnya begitu, sehingga kita selalu berbaik sangka. Kenapa? Karena jika Allah langsung mempertemukan, langsung memberikan jawaban, langsung mengiyakan apa yang jadi permintaan,
dengan orang yang kau cintai sekalipun, maka engkau tidak akan merasakan bagaimana indahnya menantikan seseorang yang dicintai dan bagaimana manisnya, indahnya mendapatkan jawaban dari doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya, bagaimana cara kita berikhtiar untuk menjemput, mendapatkan jodoh, mendapatkan pasangan yang kita inginkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Allah tidak merubah nasib Anda. Allah tidak merubah keadaan Anda hatta sampai Anda, sampai kita, sampai mereka yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka yang melakukan perubahan itu, ya. Stephen Al-Covey dalam bukunya 7 Kebiasaan mengatakan, if you want to change the situation, kalau mau merubah satu keadaan, satu kondisi, you have to change yourself. Maka yang harus kita rubah diri kita. Kamu yang harus merubah dirimu. Dan agar perubahan itu menjadi efektif, you have to change your perception. Maka cara berpikir, cara pandang, persepsi Anda yang dirubah biar perubahan itu efektif. Nah, satu, ini bagian dari ikhtiar kita, ya. Bisa saja digunakan atau boleh jadi di tempat lain ada formula lain yang Anda dapatkan. Ini bagian dari upaya saja. Mungkin ada upaya lain, tidak apa-apa. Yang pertama, tashihun niat, memperbaiki niat. Kenapa kita pengen menikah? Kenapa kita pengen dipertemukan dengan dia dengan segera? Jadi kalau ada bayangan menikah itu ibadah, berarti berharap memang nanti akan menjadikan pernikahan itu bagian dari ibadah terlama. Ibadah yang nikmat dan terlama itulah menikah. Maka perbaiki niat itu. Kenapa kita menikah? Karena menikah bukan semata-mata urusan cinta. Nah, cinta mah bisa berubah, kadarnya bisa saja berubah. Berjalannya waktu, perubahan terjadi pada pasangan bisa saja menentukan cinta. Maka menikah bukan semata-mata karena cinta. Karena menikah itu adalah bagian dari nisfuddin. Menikah itu sebagian agama. Maka niatnya untuk menikah adalah menyempurnakan sebagian agama. Menikah itu adalah ibadah dan mengikuti sunnah Nabi. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang sengaja tidak suka menikah, sengaja benci pernikahan, maka dia bukan dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka menikah juga bukan semata-mata karena harta, bukan hanya semata-mata karena fisiknya, bukan semata-mata karena keturunannya. Ingat, tunkaul mar'atu di arba'. Seorang wanita dinikahi atau seorang laki-laki menikahi wanita itu karena 4. Limalia, wali jamalia, wali nasabiha, wali diniha. Karena kecantikan rupa. Jadi kalau hanya kecantikan rupa, seringkali kan orang salah memahami hadis Nabi itu. Ya, seakan-akan yang pertama itu karena kecantikan, ketampanan, karena harta dan kekayaan, karena keturunan. Padahal hadis ini baru koma. Di ujungnya ada satu pernyataan yang itu stressing pointnya. Ya. Fazfar bidzatid din taribat yada. Kalau mau selamat pernikahan itu, kalau mau langgeng pernikahan itu, kalau mau sakinah, mau mawaddah dan rahmah, maka pernikahan itu berbasis atau karena agama. Bukan semata-mata ketampanan dan kecantikan karena dia akan mudar pada waktunya. Bukan semata-mata karena harta bisa hilang dengan seketika. Bukan juga karena keturunan akan habis pada waktunya. Tapi karena agama. Maka niatkan kalau nanti menikah atau memilih seorang akan dinikahi atau menerima pinangan laki-laki untuk menikahi, yang mesti dijadikan porsi penekanan untuk menentukan pilihan bukan harta, bukan cantik tampan rupa, bukan juga karena keturunan siapa, tapi karena agama. Tentu menikah karena faktor agama. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ya, agar kemudian sampai atau disegerakan dipertemukan jodoh, eksplorasi diri.
Ya. Ya. Tanya diri kita itu, kenali diri kita, apa yang kita punya, potensi apa yang kita ada, ya. Bagaimana ibadah kita, bagaimana diri kita, bagaimana kebiasaan kita, bagaimana kita, ya. Diri kita harus kita ketahui, kita kenali. Kenapa? Karena kita akan menjadikan hidup kita sebagian nanti dengan orang lain. Kita akan berkolaborasi dengan pasangan kita. Kita akan bekerja sama dengan pasangan kita. Apa yang bisa kita kerjasamakan? Potensi apa yang kita punya? Ya. Misal cara pandang, ya. Karena cara pandang dalam rumah tangga bisa menjadi bibit-bibit perselisihan, pertengkaran, bahkan berujung pada perceraian. Karena dianggap prinsip ini, wah kami sudah beda prinsip, kayaknya udah nggak cocok lagi. Ya. Padahal, ya ini yang mesti disadari dari awal. Ya. Cara pandang hidup ini. Karena kalau tidak sejalan, tidak sevisi, tidak seide, tidak seduduk, tidak sepakat terhadap sesuatu, ya gimana mau membersamai? Bagaimana mau bersama-sama dalam menjalani bahtera rumah tangga? Ya. Kebiasaan hidup, habitual action. Ya. Mungkin kita ini orangnya perokok misalkan, atau kita ini suka begadang kalau laki-laki, atau perempuan saya ini agak semeraut, males, atau saya ini nggak bisa masak misalkan. Ya. Nah ini kan mesti kita explore juga, ya. Biar apa? Biar nanti pasangan atau jodoh yang dipertemukan nggak kagetan atau bahkan menjadikan catatan, bahkan memunculkan persoalan. Tanya, who am I? Aku ini siapa? Apa aku ini? Siapa aku ini? Potensi aku apa? Kelebihan aku apa? Kekurangan aku apa? Ya. Maka istafti qalbak, istaftukan nas. Ya minta fatwa, tanyakan hati kita, ke diri kita sebelum kita mempertanyakannya kepada orang lain. Ya, sebelum kita minta komentar orang lain, minta saran orang lain, kita kembali dulu pada diri kita. Saya ini bagaimana ya? Ya. Saya ini kalau bangun suka siang. Wah, kalau saya ini kalau makan suka banyak dan seterusnya. Jadi explore ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, memantaskan diri kepadanya. Agar jodoh itu juga dapat, memantaskan diri. Ya bercerminlah di rumah itu. Mungkin punya cermin, punya kaca yang gede misal. Lalu ngadep ya, nengok di cermin. Tengok wajah, tengok muka, tengok kita. Ya. Kita kan berharap mendapatkan istri yang solehah, misalnya. Mendapatkan suami yang soleh, misalkan. Berharap pasangan kita baik. Ya. Lalu kita juga harus memantaskan. Karena mendapatkan jodoh itu bukan hanya berharap pantas di hadapan manusia, tapi bagaimana pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sholatnya gimana nih? Puasa sunnahnya gimana? Ngajinya bagaimana? Sedekahnya bagaimana? Pernah sedekah enggak? Ya. Ke masjid enggak? Tilawah enggak? Ya. Pantas enggak saya dengan dia? Pantas enggak saya berharap dia? Jadi ada ya bagian dari kita mengukur kita juga, memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga diri kita juga pantas untuk dipertemukan dengan dia. Itu memantaskan diri. Buktikan kepada Allah, ya Allah, aku cocok dengan dia, aku sama dengan dia, aku sekufu dengan dia. Buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah memang menjadikan ketentuannya untuk kita, berarti memang kita layak untuk dia dan sebaliknya. Yang ketiga, lalu yang keempat, banyak berdoa. Ya berdoa dong, berdoa, mendoakan, minta didoakan. Kita berdoa, lalu kita minta didoakan, dan kita juga berdoakan. Karena boleh jadi doa kita diaminkan malaikat, dan doa untuk orang lain juga akan kembali kepada kita. Boleh jadi bukan karena doa kita, tapi doa orang lain terhadap kita. Atau kita mendoakan orang lain, lalu doa itu juga dikembalikan kepada kita. Bukan semata-mata kita doa untuk diri kita, tapi doa kita kepada orang lain berbalik kepada kita, dan orang lain mendoakan kita. Makanya berdoa
mendoakan, minta didoakan. Kita tidak tahu nanti doa yang mana, pada doa siapa Allah kabulkan pinta kita. Tentu berdoa dengan penuh pengharapan, doa dengan segala ketundukan, doa dengan segala keyakinan. Gimana mau mendapatkan kalau berdoa setengah? Kalau berdoa ya kalau Allah kasih alhamdulillah, kalau enggak apa-apa. Berarti kan setengah-setengah. Tapi bagaimana dengan kesungguhan, dengan keyakinan, dengan penuh pengharapan, tetap Allah akan mengabulkan, Allah akan mengiyakan apa yang menjadi permintaan kita. Karena jodoh itu, takdir Allah itu insya Allah yang terbaik dalam pandangan manusia. Tetapi kalau amanah yang diberikan ya, dirusak dengan kita sendiri, berarti lain cerita. Ya. Yang kelima, perbaiki hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar urusannya mudah, semuanya lancar jaya, perbaiki hubungan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu min amri yusra. Jadi kalau kita bertakwa, dekat dengan Allah, taat kepadanya, Allah akan berikan solusi, Allah kasih jalan terhadap masalah kita. Bahkan yaj'al lahu min amri yusra, Allah jadikan apa yang menjadi perkara kita semua mudah. Nah saudaraku, perlu ya, karena selama ini mungkin kita hubungan kita dengan Allah merenggang, berharap hubungan dengan manusia dekat tapi dengan Allah jauh, berharap dengan manusia baik tapi dengan Allah tidak baik. Yang keenam, setelah begitu pasrahkan kepadanya ya. Kita tidak tahu bagaimana ending dari setiap cerita hidup kita, tapi kita harus yakin Allah maha baik dengan jalan hidup kita. Ketika usaha, ketika doa telah dipanjatkan kepada Allah, semua urusan kita kembalikan. Karena Allah tidak selamanya menjawab apa yang menjadi keinginan, tapi Allah akan memberikan sesuai apa yang menjadi kebutuhan. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu penting kita tanamkan dalam hati kita. Oleh karenanya perlu juga untuk senantiasa diingatkan agar jangan sampai kemudian kita dalam rangka mendapatkan jodoh, berusaha mendapatkan pasangan hidup, tapi kita tidak berikhtiar dengan maksimal, tidak memperbaiki apa yang menjadi keharusan, tapi kita hanya berharap pada satu keinginan semata. Dan perlu juga dipahami nanti pada saatnya bahwa ada hal-hal yang juga perlu disampaikan. Ada beberapa kesalahan terkait upaya untuk mendapatkan jodoh. Satu, mesti pacaran. Kalau ada yang mengatakan tidak pacaran tidak dapat jodoh, ya tidak begitu juga ya. Karena kalaupun ada orang yang menikah setelah pacaran memang ada, tapi tentu chemistry-nya akan berbeda dengan orang yang dipertemukan tanpa pacaran, gregetnya beda. Atau juga dia selamanya pacaran tapi nggak berujung pada akan nikah, ada. Makanya salah kalau menganggap pernikahan itu, jodoh itu didapatkan dan harus dengan pacaran. Apalagi kalau dalam kondisi seperti hari ini, gaya pacarannya sudah horor ya, kadang mengerikan, terlalu bebas dengan kecanggihan teknologi, dengan permisifnya orang tua, diberikan waktu, diberikan fasilitas ya. Kalau mereka tidak bisa menjaga semua, ya na'udzubillah. Banyak sudah menjadi fakta terjadinya perbuatan-perbuatan zina yang awalnya dari pacaran. Makanya perzinahan itu jalannya dua. Satu, pacaran bagi yang belum menikah. Dua, perselingkuhan bagi yang telah menikah. Yang kedua, tukar cincin. Ya. Tukar cincin lalu diproklamirkan. Ya. Ada peresmian pranikah, tukar cincin, menikahnya tahun depan. Dalam Islam itu adalah khidbah. Khidbah itu melamar ya, meminang itu
ketika satu keluarga mendatangi keluarga yang kedua untuk menyampaikan niat bahwa anaknya agar diberikan izin menikahi putrinya, lalu ditentukan kapan acaranya, apa maharnya, dan seterusnya. Itu lamaran, ya. Melamar itu bagaimana satu keluarga mendatangi keluarga lain untuk menyampaikan niat, tujuan bahwa anaknya meminta izin untuk dinikahkan. Maka nanti di situ ya terjadilah dialog, terjadilah kesepakatan terkait dengan kapan pernikahan, apa mahar, dan seterusnya. Nah, itu khitbah. Dan biasanya antara lamaran dengan pernikahan tidak lama waktunya, tidak lama jedanya. Tapi kadang yang tunangan ini ada yang setahun, ya, ada yang setengah tahun, ya, seakan-akan seperti DP. Nah, ini siap untuk menikah. Akhirnya dengan tunangan. Jadi kalau mesti tunangan dalam proses pernikah juga tidak benar, itu keliru. Yang ketiga, foto prawedding. Foto prawedding. Tapi mesti diingat, mesti difahami, ya, foto prawedding yang tidak dibenarkan itu adalah ketika pose seorang laki-laki dan wanita yang bertentangan syariat agama. Artinya memang posenya tidak dibenarkan dalam agama. Kenapa? Karena mereka belum akan nikah. Kalau ada yang mengatakan ini kan mereka juga akan menikah, ya akan. Karena akan itu belum tentu. Banyak orang yang akan menikah tapi tak terjadi pernikahan. Ya silakan kalau mau berfoto, yang baiknya itu ya setelah akad nikah. Misalnya akad nikahnya bulan ini, resepsinya bulan depan, berbeda tempat, satu di Pulau A lalu besok di Pulau B. Kalau memang mau juga foto prawedding, tentunya dengan pose yang tidak melanggar aturan agama. Kan bisa saja dibuat, apalagi dengan kecanggihan teknologi hari ini. Dan yang terakhir adalah kekeliruan dalam proses mendapatkan jodoh atau menikah nantinya adalah menuntut mahar yang tinggi. Ya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa 4, "Wa atun nisa sadaqatihinna nihla." Berikanlah mahar pada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara mahar menghalangi proses pernikahan, membatalkan proses pernikahan. Ya sesuaikan saja, komunikasikan saja mana yang baik. Ya, bukan berarti juga murahan, bukan berarti kaleng-kalengan, bukan berarti ece-ecean, ya, tapi dikomunikasikan mana yang menjadi kemampuan. Jangan sampai gara-gara menuntut mahar yang tinggi tidak jadi pernikahan, atau diusahakan tapi mengambil hutangan. Setelah pernikahan muncul persoalan, mengungkit-ungkit mahar yang diberikan. Inilah yang mesti dihindari. Sebaik-baik mahar itu adalah yang meringankan calon suami. Tapi ingat, meringankan itu bukan juga berarti sembarangan atau serampangan. Karena kalau dikomunikasikan yang baik, saya pikir semua juga akan bisa menerima. Nah, semoga bagi yang sedang berikhtiar mendapatkan jodoh, berikhtiar untuk menikah, ingat menikah itu mudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Rukun nikah itu cuma 5. Ada mempelai pria, mempelai wanita, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Itu saja. Kenapa jadi susah? Karena banyak yang lainnya. Yang mempersulit siapa? Jadi kita sendiri yang sudah bekerja, lulus sarjana, harus S2, anak si A, suku si B, dan seterusnya. Itu yang mempersulit. Sehingga kalau memang sudah punya keinginan, ikhtiarkan, lalu kepada Allah dikembalikan. Semoga diberikan waktu yang tepat, jodoh yang tepat kepada saudaraku semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.